Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه wasallam. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat yang begitu banyak, iman. Dengan itu semuanya kita bisa berkumpul, bertemu kembali di waktu yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini juga mendatangkan manfaat bagi kita, mendatangkan ilmu yang bermanfaat, mendatangkan keberkahan. Mudah-mudahan juga ibadah yang kita kerjakan, doa yang kita panjatkan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas utama kita di dunia ini yang menjadi amanah bagi kita yaitu senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal-amal kebaikan, memperbanyak amal-amal soleh. Seringkali Allah memerintahkan kita untuk selalu mengerjakan amal-amal yang baik, amal-amal soleh. Wa'malu sholiha, kerjakanlah oleh kalian amal-amal yang bagus, amal-amal yang soleh. Bahkan ada satu surah yang insya Allah kita hafal semuanya, untuk kita menjadi orang yang selalu beramal amal kebaikan, amal-amal soleh. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu asar, Allah bersumpah. Innal insana lafi khusr. Semua orang itu dalam keadaan merugi, kata Allah. Semuanya. Kemudian Allah mengecualikan, ternyata ada yang tidak rugi. Siapa yang tidak rugi itu? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, yaitu orang-orang yang beriman. Cukupkah dengan beriman? Imannya ternyata diwujudkan dalam bentuk amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, wa amilus shalihat. Nah, kalau kita melihat, kalau kita belajar bahasa Arab, as-shalihat di sini itu bentuknya jamak muannats salim. Artinya menunjukkan sesuatu yang banyak. Artinya orang yang beriman itu tidak hanya mengerjakan satu amal kebaikan, satu amal soleh, tapi banyak mengerjakan amal soleh. Nah itulah kemudian orang yang beriman yang beruntung, yang produktif, yang subur
angannya, subur hatinya, subur niatnya. Nah, sehingga dia bukan hanya mengamalkan satu kebaikan, tapi banyak melakukan kebaikan di dunia ini. Nah, itu. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali juga mengingatkan kita, setiap pagi bangun tidur, untuk mengusahakan, berniatlah ketika pagi itu untuk melakukan amal-amal kebaikan yang banyak. Kita bangun tidur, baca doa. Nah, kemudian niatkan ketika di hari itu saya ingin melakukan amal ini, ingin melakukan amal itu. Kenapa seperti itu? Supaya hari itu menjadi hari yang lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Karena itu orang yang beruntung. Walaupun misalnya amalan kita sebenarnya tidak mampu kita lakukan sesuai dengan niat itu, yang niat yang banyak, tapi yang penting sudah kita berniat melakukan kebaikan yang banyak. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan usaha kita itu. Nah, niat setiap pagi Imam Ghazali mengingatkan kita untuk melakukan amal kebaikan itu. Kemudian hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sudah mengerjakan amal baik di dunia, kemudian mengerjakan amal-amal yang soleh di dunia, rajin ibadah kepada Allah, kemudian rajin sholat. Nah, kalau dibilang rajin sholat artinya sholat sunnah. Karena kalau yang wajib semuanya juga sholat. Rajin sholat sunnah, duhanya, rawatibnya, tahajudnya. Nah, itu yang dikatakan rajin sholat. Rajin puasa berarti puasa sunnah. Rajin berarti tambahannya rajin. Kalau yang biasa, nah itu sudah kewajiban itu. Nah, kemudian suka menolong orang, membantu orang lain, hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan manusia juga baik. Nah, itu. Kemudian amal soleh yang kita lakukan ini, nah itu disebutkan ada samarahnya, ada buahnya. Nah, ini yang akan kita bahas, itu buah dari kita melakukan amal soleh itu. Hasilnya apa ketika kita amal soleh? Samarahnya, buahnya. Nah, sebelum itu, hadirin, melakukan amal itu butuh yang namanya iman. Kemudian ilmu, barulah amal. 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Iman akan menghasilkan buah ilmu. Ilmu ini kemudian akan menghasilkan buah yang namanya amal. Kalau hanya ilmu tapi tidak diamalkan, al-ilmu wasilah laisa bighayah. Ilmu itu bukan tujuan. Ilmu itu alat, wasilah supaya bisa beramal. Nah, itu. Ilmu hasilnya adalah amal. Nah, amal ini berbuah lagi, ada buahnya. Banyak sekali buah hasil dari kita mengerjakan amal soleh itu, tapi setidaknya cukuplah kata ulama 4 ini. 4 buah hasil mengerjakan kita amal-amal kebaikan. Rajin, puasa jak puasa, sembahyang jak sembahyang. Nah, itu. Apa saat terperintahkan, kita lakukan itu di dunia ini, karena memang itu tugas kita di dunia ini. Nah, itu yang pertama, buah dari mengerjakan amal soleh itu adalah mahabbatullahi ta'ala lil abdi. Allah demen kencedenganmu, disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mun terajin gawe perintah Allah, mun terajin gawe sembahyang, gawe puasa,
Nah itu hubungan terbaik kenca dengan anda. Nah itu akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita tedemen, kalau bahasa Sasaknya tedemen si Allah taala. Suka Allah taala sama hamba yang seperti itu. Nah itu. Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal saleh, nah Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada orang itu. No, ya mau pertama. Kalau bahasa jamak-jamaknya, bahasa sederhananya ini. Mana tanda orang itu tedemen? Mana tanda orang itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, lihat amal solehnya. Kalau orangnya suka berbuat baik, demen kita solah-solah, demen kita lalu ngaji, mudah langkahnya ke tempat majelis, mudah langkahnya ke santren, ke masjid, genem gawe kebaikan. Nah itu salah satu tanda bahwa orang itu tedemen si Allah, bahwa orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu tandanya membaca jamak-jamak kita ya. Nah itu. Nah kemudian kalau Allah sudah mensukai, tedemen si Allah, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggil kemudian malaikat Jibril. Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, inni uhibbu fulanan." Demen ku kencania dengan ni. Aku suka sama orang ini, wahai Jibril. Kata Allah, kabarkan kepada semuanya bahwa aku suka kepada dia, kepada orang yang senantiasa melakukan kebaikan ini. Kabarkan wahai Jibril. Nah, kemudian Jibril mengabarkan kepada malaikat-malaikat yang lainnya di alam malaikat. Wahai para malaikat, innallaha ahabba fulanan faahibbuh. Sesungguhnya Allah suka sama orang ini, maka kalian semuanya sukailah. Tanpa terkecuali akhirnya semua para malaikat, makhluk-makhluk yang Jibril beritakan juga suka kepada hamba itu. Nah itu. Nah ini Masya Allah, hadirin hadirat, kalau kita sudah disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ini merupakan keberuntungan, kebahagiaan bagi kita hidup di dunia, keselamatan bagi kita hidup di dunia dan hidup di akhirat itu. Karena kekasih atau Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang hamba, suka kepada seorang hamba, halil habib yu'adzibu habibah. Apakah mungkin kemudian orang yang Allah cintai, orang yang Allah suka itu Allah akan mengazabnya? Nah itu. Ya, artinya tidak mungkin. Kita aja misalnya suka sama orang tua suka jok anak endah suka kepada orang tuanya. Kalau orang tua suka ke anaknya bagaimana? Orang tua suka ke anaknya, cinta ke anaknya, dicarikan sekolah yang bagus, dicarikan guru, dicarikan teman yang bagus, dididik anak ini supaya menjadi soleh-solehah, supaya bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua menjalankan tugasnya sebagai orang tua, menafkahi anaknya. Nah itu. Kemudian begitu juga dengan anak, ketika cinta kepada kedua orang tuanya, ketika dia belajar, tugasnya dia belajar. Kemudian membantu orang tuanya, patuh kepada kedua orang tuanya, bakti kepada kedua orang tuanya. Nah itu, kalau kita ya sesama cinta kepada sesama kita. Seperti orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya. Mungkinkah akan kita sakiti perasaan orang tua atau perasaan orang yang kita cintai? Itu kan tidak mungkin. Nah ini kalau kita sudah dapatkan ini, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Karena memang itu yang kita carikan, yang kita
ingin cari dari beramal soleh, beramal kebaikan itu, yaitu mendapatkan cinta Allah, mendapatkan keridhaan Allah. Berembenten ada yang Allah ini demen jo kita. Nah, berembenten ada yang Allah ini suka kepada kita, itu yang kita carikan. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Memang keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keridhaannya itu. Tapi rumusnya, keridhaan Allah itu terletak pada amal-amal soleh, amal-amal yang baik. Tapi kita tidak tahu di mana amal yang baik, di mana tempat Allah ridha itu. Yang penting di semua amal kebaikan di situ berpotensi terdapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dirahasiakan di mana tempat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, karena tempat keridhaan Allah itu di amal-amal soleh, maka jangan pernah kita meremehkan amal soleh sekecil apapun, sedikit apapun, walau biwajhin talik, sekalipun dengan senyum di wajah saudaramu, ataupun kalau Nabi mengajarkan itu ada yang menghalangi di jalanan kemudian disingkirkan, sekalipun dengan seperti itu, karena kita tidak tahu di mana letak keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba itu, di amalnya yang mana kita tidak tahu. Nah itu. Makanya jangan pernah kita meremehkan amal kebaikan itu. Seperti Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali yang kita kenal dengan Hujjatul Islam, mengarang kitab banyak luar biasa, kemudian ahli tasawuf, bidang tasawufnya hatinya bersih. Nah, beliau suatu ketika ceritanya pernah waktu itu beliau mengarang kitab. Ketika beliau mengarang kitab, yang namanya orang dulu kalau mengarang kitab itu pakai tinta. Pakai tinta, pena, kemudian dicelupkan di tintanya itu untuk mengarang kitab. Kalau kita kan sekarang sudah enak, ada pulpen, ada pensil, langsung kita tulis. Ceritanya kalau orang dulu itu pakai tinta. Nah, ketika Imam Ghazali kemudian mengarang kitab, tiba-tiba ada kelikit hinggap di tintanya tempat karang kitab Imam Ghazali. Ada tiba-tiba lalat hinggap di tintanya siapa? Tintanya tempat karang kitabnya Imam Ghazali. Lalat ini ketika hinggap di situ meminum tintanya Imam Ghazali. Tinta tempat dia karang kitab itu. Nah, Imam Ghazali ketika mengarang kitab kedatangan lalat seperti itu, beliau tidak berani bergerak sedikit pun, takut lalatnya kaget, takut lalatnya tinjot, akhirnya pergi. Takut Imam Ghazali seperti itu. Dibiarkanlah lalat ini minum tinta itu sampai dia kenyang. Imam Ghazali tidak mengganggunya. Ketika sudah kenyang, baru Imam Ghazali kemudian melanjutkan karangan kitabnya itu. Nah, menghormati lalat itu, memberikan lalat itu minum. Singkat cerita, ketika Imam Ghazali meninggal dunia, ada yang memimpikan. Ketika dimimpikan, Imam Ghazali ini ditemukan mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa banyak dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga. Ketika ditanya kemudian, wahai Imam, apa amalan pelungguh? Apa amalan Anda? Kenapa Anda bisa mendapatkan nikmat yang luar biasa seperti ini? Apakah karena karangan Anda yang begitu banyak? Tidak. Apakah karena sholat Anda yang begitu khusyuk? Tidak. Apakah karena ibadah tahajud Anda? Tidak. Kata Imam Ghazali, wahai saudaraku, wahai semeton, tahukah engkau dulu ketika aku mengarang kitab, tiba-tiba ada lalat hinggap di tinta tempat aku karang kitab. Kemudian lalat itu minum dengan tinta itu, aku tidak berani mengganggunya sampai kutunggu dia kenyang baru aku lanjutkan karangan kitabku. Ternyata kata Imam Ghazali, di situ Allah Subhanahu wa taala ridho dengan amal itu. Nah itu. Hanya ini cerita Imam Ghazali hanya memberikan lalat minum dari tinta tempat beliau karang kitab. Di situ tempat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita kasih kucing otak pindang, kasih ayam kita makan, kasih kemudian
sapi. Nah, itu ini kelikit. Nah, ini membuktikan bahwa jangan pernah meremehkan amal kebaikan sedikit pun, karena kita tidak tahu di mana tempat kecintaan Allah, di mana tempat keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, inilah yang akan didapatkan kemudian ketika kita memperbanyak amal soleh itu, mendapatkan cinta Allah, keridhaan Allah, itu yang kita cari. Nah, itu. Oleh karena itu juga, selain kita ingin mendapatkan cinta Allah itu dengan memperbanyak amal soleh, ada juga doa yang diajarkan. Di antaranya adalah doa Nabi Daud. Nah, ini doanya. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Nah, itu. Ya Allah, aku minta kepadamu kecintaanmu, kecintaan orang yang mencintaimu, dan amalan yang bisa menyampaikanku kepada kecintaanmu. Nah, itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, keridaan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal soleh. Kemudian yang kedua yang didapatkan dari buah atau hasil dari kita melakukan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak, amal-amal soleh itu adalah mahabbatul mu'minina lahu. Kalau tadi kita mendapatkan cinta Allah, sekarang kita mendapatkan kecintaan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, luar biasa, Masya Allah, kalau beliau itu rajinnya, Masya Allah, kalau beliau itu baiknya kepada kita, dermawannya. Nah, itu kan. Karena tabiat manusia itu fitrahnya suka akan tertarik kepada kebaikan. Fitrahnya manusia itu cepat tertarik kepada kebaikan, walaupun dia tidak berbuat baik seperti itu. Kita melihat orang dermawan, ya Allah, dermawannya dia, ya Allah. Kita senang kepada orang dermawan, walaupun kita tidak dermawan. Kita lihat orang menuntut ilmu, istiqomah, ya Allah, bergetar dalam hati kita. Ya Allah, istiqomahnya dia, Masya Allah, kapan saya bisa seperti itu? Suka kepada orang baik. Itu fitrah manusia, walaupun dia tidak sebaik itu. Guru-guru kita, para ulama, kita melihat di ma'had maupun di tempat yang lain, guru-guru kita di ma'had, ya Allah, istiqomahnya luar biasanya, mengajarkan kita pagi, siang, malam juga, ya Allah, membimbing kita. Nah, itu. Walaupun terkadang kita tidak mampu mengikuti mereka semuanya itu. Nah, itu karena berkat mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga makhluk yang lain pun ikut mencintai mereka itu. Nah, itu. Karena yang namanya cinta ini, suka itu tidak bisa dibayar sebenarnya. Suka itu ya suka, seperti itu. Nah, ini yang didapatkan ketika kita kemudian sering berbuat baik, kemudian beribadah kepada Allah, dicintai oleh Allah, dicintai juga oleh hamba Allah itu. Fa innal abda idza amila bi taatillah ahabbahu Allah, fa idza habbahu Allah habbabahu ila ibadih. Nah, itu. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan ketaatan kepada Allah, Allah akan mencintainya. Ketika apabila Allah mencintainya, hamba yang beriman pun ikut mencintai orang itu. Kemudian yang didapatkan hasil buah yang ketiga dari kita melakukan amal soleh itu adalah hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, ini perlu namanya kehidupan yang baik. Allah berfirman, man amila salihah min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah
wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah menyampaikan berfirman, barang siapa yang melakukan amal soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dan dia orangnya beriman, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Nah itu. Kemudian kami balas, berikan pahala yang sangat besar lebih daripada apa yang mereka kerjakan. Nah ini. Pertama, ketika kita melakukan amal soleh itu, Allah berikan kehidupan yang baik. Yang kedua, Allah berikan pahala yang begitu besar. Lebih dari apa yang kita perbuat. Nah, hayatan thayyibah ini artinya diartikan oleh para ulama juga, maksudnya adalah pertama, rizki yang halal. Rizki yang baik. Rizki yang halal. Karena Allah ketika mencintai seorang hamba, tidak mungkin Allah memberikan dia, memasukkan ke dalam dirinya rizki yang haram. Pasti Allah jaga. Ketika Allah mencintai seorang hamba, suka kepada hamba itu. Bahkan dulu ceritanya, ya Allah, para ulama itu, ada sebagian di antara mereka Allah berikan karamah bisa mengetahui mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Dilihat dari tanda-tandanya, atau diberikan karamah ketika disuguhkan di luar, misalnya mereka berdakwah, mereka tahu mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Kenapa? Karena Allah mencintai dia. Karena Allah yang menjaga rizkinya itu, tidak mungkin diberikan rizki yang haram. Ada sebagian tandanya, misalnya ceritanya itu, kalau dia mengambil makanan, kalau bergetar tangannya, nah berarti tanda makanan ini itu tidak halal. Akhirnya tidak jadi dibuatkan, tidak jadi dihidangkan, tidak jadi dimakan oleh ulama itu. Nah itu. Karena yang namanya rizki ini sangat penting juga dalam kehidupan kita, bagaimana mendapatkan rizki yang halal. Karena kalau rizki haram, nah itu bisa menghambat kita juga. Ceritanya ketika itu, seorang yang sangat susah hidupnya, berpakaian kusut, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat khusyuk dia berdoa. Tapi kenapa tidak dikabulkan oleh Allah? Bagaimana ingin dikabulkan? Baju yang dia pakai, bajunya haram, walaupun hanya sedikit. Makanan yang masuk, makanan yang haram. Nah ini penting yang namanya hayatan thayyibah, rizki itu harus halal. Kemudian ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti juga sebagai penghambat kita untuk mendapatkan rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri menjamin, orang Allah ini memerintahkan kita untuk ibadah. Masalah rizki, kata Allah, saya tanggung. Saya cukupkan kalian. Mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kalau kita sudah ibadah, jangan mengatakan, wah kalau saya ibadah, ini dari mana saya mendapatkan rezeki, dari mana saya mencari kehidupan. Nah itu. Kalau begini misalnya, ada seorang tuan memiliki budak. Tuan ini memerintahkan kepada budaknya, wahai budakku, sekarang aku perintahkan kamu untuk menyapu. Setelah kamu menyapu, kamu ambil uang sana, pergi ke pasar. Ketika di pasar nanti, belilah ikan, ayam, daging, sayur, mayur untuk keperluan dapur. Setelah pulang dari pasar, kamu kuperintahkan untuk masak. Setelah masak, kamu hidangkan masakan itu, kemudian cuci peralatan yang pakai kamu masak itu. Nah,
budak atau pembantu yang cerdas, dia tidak akan kemudian si tuannya mengatakan begini, masalah makan siangmu, saya ulang, masalah makan siangmu nanti saya yang akan tanggung. Sekarang kamu kerjakan apa yang saya perintahkan tadi, pergi ke pasar, nyapu, hidangkan makanan. Nanti masalah makan siangmu, masalah rizkimu, saya aja yang tanggung makan siangmu nanti. Tidak usah pikirkan lagi makan siangmu. Nah, kemudian pembantu yang cerdas, pembantu yang berpikir, tidak akan memikirkan hal lain kecuali apa yang ditugaskan kepada dia. Dia akan menyapu, dia akan pergi ke pasar, beli semua apa yang diperintahkan, kemudian akan memasak, akan menghidangkan. Dia tidak akan berpikir, nanti aku makan apa ya? Nanti siang aku makan apa ya? Kalau aku disuruh seperti ini, nanti siang aku makan apa? Nah, pembantu yang cerdas tidak akan berpikiran seperti itu. Kenapa? Karena tuannya tadi sudah mengatakan, nanti makan siangmu saya tanggung. Tidak perlu lagi kita pikirkan makan siang. Tapi pembantu yang tidak berpikir, ketika diperintahkan seperti itu, dia akan mengatakan, waduh, kalau saya dari pagi disuruh nyapu, kemudian pergi ke pasar. Setelah pergi ke pasar memasak, menghidangkan lagi, disuruh lagi cuci piring dan lain sebagainya, disuruh yang lain-lain. Kapan waktu saya untuk mencari makan siang saya nanti untuk gimana ini? Nah, itu pembantu yang tidak berpikir. Kenapa? Padahal tadi tuannya mengatakan, nanti makan siangmu saya yang tanggung. Sekarang saya perintahkan ini. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuperintahkan kalian beribadah, kata Allah, nanti rizkimu saya yang akan tanggung. Begitu. Nah, jadi bukan berarti ibadah itu penghalang untuk kita mendapatkan rizki itu. Justru itulah. Nah, itu. Kemudian yang kedua, arti dari hayatan thayyibah itu, kehidupan yang baik itu artinya juga merasa qanaah dengan apa yang ada, apa yang Allah berikan dalam hidup ini. Merasa selalu cukup, ya Allah, terima kasih ini rezeki hari ini. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, arti hayatan thayyibah itu juga adalah as-sihah, sehat. Nah, itu kehidupan yang baik ya sehat. Sehat bisa menjalankan ibadah, sehat bisa sholat, sehat kemudian bisa menggunakan kesehatannya dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kalau kita sudah sehat, enak juga kita ibadah. Karena nikmat sehat ini juga penting. Nikmat sehat ini penting untuk kita, kesehatan itu gunakan dengan sebaik-baiknya pada sesuatu yang Allah perintahkan, yang Allah ridhoi. Nah, ini yang ketiga yang akan didapatkan buah daripada amal saleh itu, kehidupan yang baik. Yang keempat, buah dari kita hasil dari kita, buah dari amal soleh yang kita kerjakan itu adalah dukhulul jannah. Nah, ini yang paling tinggi. Disitulah kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini yang kita harapkan. Ya Allah, yang namanya surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, seandainya pun terlintas di dalam hati kita, pikiran kita tentang surga, begini, mengalir air susu. Surga jauh lebih indah dari itu semuanya. Nah, itu mudah-mudahan kita mendapatkan masuk surga bi ghairi hisab, sesuai doa juga yang sering dari guru besar kita Al-Maghfurullah, Bapak Maulana Syekh, agar kita semuanya ini masuk surga bi ghairi hisab. Nah, ini yang empat yang akan kita dapatkan, yang namanya surga itu. Dulu ceritanya, Tuan Guru Lalu Anas Hasyri, saking indahnya surga itu, ada riwayatkan yang menjelaskan di sana terdapat bidadari yang kemudian dalamnya kelihatan dari luarnya, luarnya kelihatan dari dalamnya, betis-betisnya begini. Nah, itu dulu guyonan Tuan Guru Lalu Anas Hasyri atau Abah Anas. Kalau tembus, kata beliau, jelek dong dia.
anu itu bidadari itu kalau tembus betisnya itu, kata Abah Hanas ini kan. Jelek dong dia. Nah, kata Abah Hanas kemudian, ini ungkapan sudah tutup, sudah paling ujung, artinya ini bahasa sudah paling ujung untuk menggambarkan den tahu wahane gambaran surga nu berembe. Den tahu gambaran surga nu keindahan yang pun kena menu. Ya mau kena menu, makanya dia bilang seperti itu. Wah, sampai tembus. Nah, itu guyonan Abah Hanas itu. Itu artinya begini. Surga itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan kenikmatannya, tapi jauh dari itu semua. Nah, ini yang kita dapatkan. Yang keempat, buah dari kita mengamalkan amal soleh munterajin, ya Allah. Nah, itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semuanya, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita pun diterima. Keluarga menjadi orang-orang yang soleh dan soleha, berbakti, mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bisa amalkan sama-sama, insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.